Pengalaman telekomunikasi kontak Boris supernatural kembali terhubung pada nama Irwan Cornel. Pada kalian dari 23 September 2021 di hari Kamis untuk menyatakan atas nama keterwakilan konfirmasi kemudian Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta dan juga kalangan akademisi juga Universitas Negeri Indonesia untuk menyatakan termasuk juga Bali ataupun juga Pulau Jawa untuk menyatakan bahwasanya perkara ketersangkaan Kim Commanding Ghost Sungguh Public ini yang mengacu kepada Internet ID 660/SK ini oleh pembuktian jaringan bersama pemerintah nasional Indonesia telah menyimpulkan bahwa ketersangkaan di antara sosial masyarakat memang ada sejak tahun 2008 dengan berdasar juga pengalaman kontak supernatural berlangsung hingga tahun 2021 ini. Pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural yang berlangsung menyatakan bukan juga kalangan non pribumi Asia maupun juga Arab dan Israel. Arab kontak menyatakan yang keterwakilan juga tokoh-tokoh nasional Indonesia sebagai kontak konfirmasi kemudiannya. Seperti juga Ibu Megawati Soekarno Putri, keluarga Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan tentu saja kandidat presiden Indonesia mendatang Bapak Anies Baswedan, Gubernur Provinsi Ibu Kota Jakarta. Kontak menyatakan tersambung kepada nama Irwan Cornel, Internet 666 ECDM. Kontak terhubung menyatakan bahwasanya ketersangkaan supernatural Kim Commanding Ghost Sungguh Abab ini dengan domisili lokal Indonesia definitif memang ada. Kontaknya termasuk juga atas nama korban utama mengaku merintis eksekusi perkara sejak tahun 2008 nama Irwan Cornel. Maka kontak terhubung menyatakan pengurusan perkara supernatural bencana Indonesia termasuk kepada pengurusan ganti kerugian keuangan ataupun reward perkara kepahlawanan ataupun status pendobrak eksekusi perkara nama korban nama Irwan Cornel. Termasuk juga tentang maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi pada tahun-tahun bersamaan. Maka kontak menyatakan ketersangkaan mereka termasuk tentang hal tersebut yang berdasar juga observasi tentang bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan oleh pemerintah Indonesia. Kontak menyatakan memiliki kemiripan dengan nama Irwan Cornel. Tersabotase usaha tambal ban atau perbengkelannya nama Irwan Cornel di Jakarta, Indonesia, Pulau Jawa. Kontak menyatakan mereka menipu secara percakapan dengan saya. Mereka mengatakan bahwa usaha tambal ban ini diperalat dimanfaatkan oleh nama Irwan Cornel. Kontak ini terhubung menyatakan sama keterwakilan ataupun perwakilan untuk konfirmasi kemudian pemerintah Jakarta ataupun nasional Indonesia Bapak Anies Baswedan. Kontak menyatakan bidang usaha tambal ban atau perbengkelan termasuk status terindikasi ketersangkaan ataupun pelaku aktivitas supernatural Kim Commanding Ghost Sungguh di dalam sosial kemasyarakatan lokal Indonesia. Kontak menyatakan mereka memanfaatkan perkara supernatural ini tanpa dikenali ataupun sepertinya sebagai suatu rahasia bagi mereka untuk bidang usaha perbengkelan ataupun juga tentang kelompok mereka. Kontak menyatakan mereka ini bercakap-cakap satu sama lain keterkaitan kalangan mereka
kalangan mereka sendiri, dan lalu seperti menyebutkan nama Irwan Cornell dalam percakapan tersebut. Perkara supernatural Human Commanding Ghost Grave Problem ini berdasarkan konteks terhubung menyatakan bukan juga tentang domisili kependidikan perguruan tinggi nama Irwan Cornell, Universitas Sumatera Utara. Secara pokok, selain daripada keterkenalan ketokohan kemahasiswaan nama Irwan Cornell di universitas lainnya, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, termasuk juga Universitas Indonesia Kota Medan, ataupun juga Universitas Islam Sumatera Utara, dan Universitas Negeri Medan, Universitas Medan Area, dan lainnya. Konteks menyatakan sejajaran Pulau Sumatera dari Aceh sampai ke Palembang, termasuk Batam. Namun Cornell punya ketokohan keterkenalan kemahasiswaannya sejak tahun-tahun berlalu dengan status sebagai pimpinan presidium persidangan gerakan mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, pemerintahan mahasiswa, majelis daulat mahasiswa se Sumatera, dan juga se Indonesia, yang juga UGM, Pajajaran, ITB, Universitas Indonesia di tahun-tahun berlalu. Nama Irwan Cornell ini pernah memimpin presidium persidangan mahasiswa sejajaran Indonesia. Untuk menyatakan termasuk tentang hal tersebut, nama Irwan Cornell merupakan korban dari aktivitas kejahatan supernatural Human Commanding Ghost Grave, terindikasi juga atas nama mereka. Kalangan mahasiswa Universitas se-Indonesia pada tahun-tahun berlangsung. Sejajaran Indonesia, Universitas Negeri Aceh sampai Universitas Papua. Untuk menyatakan ini juga keterkaitan status ketokohan keterkenalan kemahasiswaan nama Irwan Cornell dari Universitas Sumatera Utara, sejajaran universitas negeri ataupun universitas se-Indonesia, pimpinan presidium persidangan gerakan mahasiswa se-Indonesia di tahun-tahun pasca reformasi 98. Untuk menyatakan termasuk tentang hal tersebut, nama Irwan Cornell korban dari aktivitas tersembunyi, tersamar, supernatural mereka. Konteks terus menyatakan demikian. Universitas Pajajaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, konteks terus menyatakan nyaris semua itu pada tahun-tahun berlalu. Demikian konteks ini ingin dikonfirmasi pada momen kalender ini. Universitas Denpasar Bali, Universitas Palembang, Universitas di Pulau Batam, Universitas di Riau, sampai Kalimantan, sampai Papua. Konteks menyatakan demikian. Pimpinan Presidium Persidangan Gerakan Mahasiswa pasca reformasi 98. Ketokohan keterkenalan kemahasiswaan dari Universitas Sumatera Utara, nama Irwan Cornell. Definitif korban bullying kami semua. Gerakan mahasiswa se-Indonesia, sejajaran Indonesia, untuk menyatakan demikian. Karena juga tentang ketokohan, soal apa sih sebenarnya? Iya, saya usahakan. Kejahatan ini kami langsungkan karena ketokohan kemahasiswaan Anda yang dinyatakan Anda nafikan. Pada waktu itu kami ingin menyelenggarakan gerakan mahasiswa se-Indonesia, se-nasional Indonesia, keterkaitan kelanjutan pertemuan kita tempo dulu.
persidangan mahasiswa se-Indonesia dan se-Sumatera tersebut atas nama kepemimpinan Anda, Irwan Cornel, itu berlanjut dengan kesepakatan demonstrasi senasional Indonesia. Iya, ya begitulah kalau orang sudah lupa. Sekarang udah tahun berapa mau urus lagi? Ini kan sudah 2021 ya. Jadi pada waktu itu, iya ini kalau memang mau, ini dia omongin. Kita kan main persidangan se-Indonesia. Saya waktu itu ikut. Dari Bali pun tahu, dari Papua, dari Kalimantan, itu ikut kemarin, dari Jawa, Yogyakarta. Jadi kan waktu itu Irwan Cornel ini pimpinan umum persidangannya. Ya, nah pada waktu itu kan terjadi kesepakatan bahwasanya kita mau mengadakan aliansi koalisi se-Indonesia untuk pengurusan Indonesia bermasalah hukum. Iya, tentang hukum. Semualah pokoknya pasca reformasi 98. Iya, pada waktu itu keterkaitan nama Irwan Cornel ini selaku pimpinan persidangan se-Indonesia menafikan statusnya sebagai ketokohan kemahasiswaan dari USU. Konteks itu kami terima sejajaran Indonesia bahwa Irwan Cornel ini tidak bisa dihubungi. Iya, kurang lebih begitu, tidak bisa dihubungi. Jadi konteksnya macet kepada Irwan Cornel ini. Demikianlah pada waktu itu kami pun mengetahui internet Irwan Cornel sejak tahun 2008-2000-an kemarin. Irwan Cornel mengurus perkara supernatural, di mana Irwan Cornel tidak tahu kalau kami itu sebenarnya mahasiswa sejajaran Indonesia yang ingin menghubungi Irwan Cornel keterkaitan Anda ini kan pimpinan persidangan umum mahasiswa se-Indonesia, mana kita adalah angkatan pasca reformasi. Setelah reformasi 98, mana keterkaitan dari senior kita dulu turun kepada kita. Supremasi hukum, penegakan hukum Indonesia pasca reformasi. Iya, itu dia, pasca reformasi kita kan menegakkan hukum. Nah, itu kan kita koalisi, aliansi. Makanya ada persidangan umum se-Indonesia pada waktu itu. Di mana lalu kemudian Irwan Cornel ini tidak bisa dihubungi, macet kontaknya. Kontak itu kami terima dari Universitas Sumatera Utara. Demikianlah salah satu kontak di momen kalender ini. Iya, demikian. Jadi itu demonstrasi besar-besaran koalisi tidak ikut Irwan Cornel di dalamnya sebagai pimpinan umum persidangan nasional. Nah, demikianlah makanya dongkol itu terjadi. Seorang pimpinan tidak ikut serta. Nah, bagaimana kalau kita santet aja? Iya, karena Anda kan tidak mau ikut. Daripada Anda tidak ikut, lebih baik kita santet. Sebenarnya Anda lagi di mana? Jangan-jangan Anda lagi pacaran ya, makanya Anda tidak mau ikut. Iya, iya benar, itu dia. Anda ini lebih baik disantet, karena Anda kan pimpinan persidangan nasional se-Indonesia. Sudah capek-capek kita ikut, dari Diponegoro pun kita ikut, dari Malang pun ikut, dari Palembang, dari Papua kita ikut, dari Bali. Ya, jadi bagaimana apa itu semua tidak ada bagi Anda. Nah, demikianlah maka Cornel ini lebih baik kita santet saja. Kita sudah demonstrasi di Papua, termasuk Pulau Jawa, sampai Medan juga usul kontak bahwa Cornel tidak mau ikut. Katanya Cornel ini tidak bisa dihubungi, kontaknya macet. Nah, kita lagi mikirin Cornel. Cornel itu lagi di mana? Lagi ngapain? Jangan-jangan lagi pacaran ya? Kenapa tidak mau ikut? Iya, itu dia. Apa Cornel lagi ngentot ya?
Di kamar kos? Di kos siapa? Anak fakultas mana? Mahasiswi universitas mana? Iya, karena kalau begitu kita santet saja. Kalau kita santet kan kita ketemu. Iya. Jadi sekarang kita ini masih di sini menunggu kabar dari Kornel. Kornel ini gerakan mahasiswa masih belum lepas statusnya sebagai pimpinan umum persidangan gerakan mahasiswa pasca reformasi 98. Demikianlah konteks ini. Iya, itu dia. Kok masih pimpinan? Persidangan nasional itu belum berganti. Siapa kira-kira kita buat sebagai panitianya biar kita buat lagi sekali lagi persidangan mahasiswa se-Indonesia seperti waktu itu. Jadi nanti kita gantilah pimpinannya dulu. Di mana kita buat? Apa kita buat di Pulau Jawa atau di Papua saya sekalian biar kita sekalian lempar-lemparan pakai batu kayak di Universitas Cendrawasih. Itu kan kita lempar-lemparan pakai batu. Di Universitas Indonesia pun kita lempar-lemparan pakai batu. Nah, di sini kita tahu Pak Kornel ini kena lempar ya pakai batu. Ya itu. Jadi kita serius dulu di sini. Ya itu. Waktu itu setiap kali kita demonstrasi kita selalu pakai lempar-lempar batu di Pajajaran, di UGM, di Universitas Indonesia, Universitas Atmajaya, sampai Universitas Cendrawasih, Universitas Denpasar, Bali. Kita pakai batu lempar-lemparan. Kadang-kadang anjing kita lempar. Iya, Kornel nggak ingat. Mana tahu Kornel, anjing lewat, kita lempari. Iya, kalau sudah malam datang, kita masih belum bubar. Kita potong ayam, nyantet, kita santet lah polisi. Iya. Nah, Kornel kena santet ya. Iya. Jadi pada waktu itu Irwan Kornel ini memimpin persidangan mahasiswa pasca reformasi sepulau Sumatera. Lalu kemudian bagaimana kelanjutannya? Kenapa tidak ada? Apa memang tidak ada? Nah, itu. Jadi kemarin itu akhirnya kita sepakatlah. Se-Indonesia, Irwan Kornel ini kan sudah definitif tokoh memimpin persidangan se-Indonesia. Itu sudah disepakati Pak Kornel. Nah, persoalannya Kornelnya kemana? Kenapa Kornelnya lalu tiba-tiba menghilang? Apa Irwan Kornel pacaran? Perlu waktu sendiri ya? Mau vakum? Berapa lama? Kita kan nungguin. Kapan kita demonstrasi lagi Kornel? Itu persidangan senasional Indonesia kita ikutin bukan untuk sia-sia. Kita se-Indonesia pernah bertanya, apa Kornel lagi pacaran? Jangan-jangan mesum ya di kamar, makanya nggak pernah nongol. Kontaknya kita terima dari Universitas Sumatera Utara. Katanya Irwan Kornel sudah tidak nongol lagi, nggak mau muncul.
Nah, sementara kita kan punya perencanaan. Kita mau mengurus eksistensi hukum di Indonesia ini. Hukum di Papua, hukum di Kalimantan. Iya benar, hak asasi manusia. Ada juga soal hak kekayaan intelektual. Haki itu kan omongan terbaru soal feminim. Kita kan juga penggerak untuk feminim. Iya benar Kornel. Soal BHMN, Badan Hukum Milik Negara. Ya, soal korupsi, pejabat-pejabat itu korupsi. Kita kan seorang politisi, Kornel. Kita ini mahasiswa yang merupakan calon politisi nasional Indonesia semuanya, Kornel. Dari Aceh sampai Papua. Kita ini calon kandidat anggota DPR, MPR RI. Pimpinan besar kita semua untuk perubahan Indonesia di masa depan. Indonesia yang berdemokrasi pasca reformasi 98. Malah kita adalah kandidat presiden Indonesia masa depan. Nah, itu bagaimana Kornel? Jadi pada waktu itu kan Kornel ngilang. Akhirnya kita kontek-kontekan nasi Indonesia. Bagaimana kalau kita kerjain aja si Kornel? Ya benar. Pakai ayam itu bisa Kornel. Nanti kan Kornel ayam ini kan kita potongin. Nah ini Kornel namanya santet. Jadi Kornel itu kita santet. Iya betul kita nyantet Kornel. Tapi jangan dulu. Ada juga orang lain. Soal bapakmu Kornel kayak mana? Katanya bapakmu RPK. Iya benar, itu adalah satu versi yang lain. Kita akan meneruskan persoalan ini ya, karena juga belum tentu juga itu Kornel soal santet. Kita memang mensantet Kornel ke Indonesia waktu itu, tapi jangan terlalu digembar-gemborin, karena itu belum tentu kita aja pelakunya, banyak yang lain. Iya benar, soal maraknya usaha tambal ban perbengkelan, iya dan lain-lain. Kornel di Batam Nel, ya Pulauan Batam ada mahasiswi. Iya Kornel gak ingat, itu orang dongkol banget sama Kornel. Sebagai seorang pimpinan umum persidangan mahasiswa pasca reformasi 98, si Kornel ini kurang ajar. Bisa-bisanya menghilang tanpa pesan dan kabar berita. Apa dia lagi pacaran ya? Jangan-jangan kawin. Ya Nel, dia itu satu yang dongkol berat itu. Dia tunggui Kornel soal persidangan umum nasional Indonesia itu. Kita mau ngomong soal KPK, soal hak asasi manusia, soal penegakan supremasi hukum, soal kita. Itu juga kita ini kan mau jadi presiden, anggota DPR, MPR RI. Iya, kita ini kan politisi semua di Indonesia. Nah, itu bagaimana? Sementara Anda ini adalah pimpinan umum persidangan nasional Indonesia dari Aceh sampai Papua. Sudah ditandatangani pulang lagi. Ya. Itu yang di Pulau Batam, yang di UGM, yang di Pajajaran, semuanya dongkol berat-beratan. Kornel ini sudah dijadikan selebritis papan atas dari gerakan mahasiswa se-Indonesia, menghilang pula. Sudah berapa pacarnya Kornel? Sejak Bigo dibentuk oleh gerakan mahasiswa se-Indonesia, ya sudah ketahuan. Sebenarnya kita ingat Bigo. Kita membuat Bigo Kornel itu untuk menangkap Kornel sebagai seorang pimpinan umum persidangan mahasiswa se-Indonesia pada waktu itu pasca reformasi. Iya benar, itulah dia persoalanmu salah satu Kornel. Kau meninggalkan jabatanmu sebagai pemimpin persidangan se-Indonesia. Kau ini yang punya palu persidangan Kornel. Bagaimana bisa kau menghilang begitu saja? Sudah dihubungin semuanya mengatakan bahwa kau hilang. Entah kemana hilangnya. Karena itu, bagaimana kalau kita santet aja Kornel ini?
Ayam, iya kita banting-banting aja ayam, itu kena nanti. Iya iya itu demikianlah Kolonel, akhirnya kita pun memilih untuk berkarir di kalangan entertainment nasional Indonesia Jakarta. Jadi artis kita ada yang dari Indonesia Timur, ada dari Aceh, ada kita semuanya kader dari senior-senior kita. Gerakan mahasiswa Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Aceh, Universitas Batam dan sebagainya, sampai Papua, Cendrawasih pun termasuk Universitas Negeri Cendrawasih. Nah, itu kita semua sebenarnya mau ngajak ngomong Kornel pada waktu itu soal apa? Persidangan. Jadi ceritanya waktu itu, Kornel ini kan memimpin persidangan umum mahasiswa se-Indonesia, di mana Kornel ini adalah pimpinan sidang. Ya, itu dia sudah. Ya demikian itu sebenarnya, makanya kita buat Bigo APK sebenarnya karena kita dongkol. Waktu itu kita kan ketemuan Kornel. Jadi waktu kita ketemuan persidangan se Sumatera se Indonesia itu kan pakai ongkos ya Kornel ya. Pakai ongkos, pakai sponsor. Baru kita nginap di hotel waktu itu kan. Hotelnya dari panitia penyelenggara kan. Mana pakai LO lagi ya kan. Ada LO, ada anak Gemini, ada anak HMI, ada anak yang lainnya kan, anak orang tuanya lah pokoknya semua. Mana pada waktu itu Irwan Kornel ini sebagai Menteri Biro Hukum Pemerintahan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Senat Mahasiswa Universitas Sumatera, berstatus sebagai pimpinan umum persidangan tersebut. Nah, lalu Kornel kemana? Kenapa Kornelnya menghilang? Itu kelanjutannya, ada kelanjutannya. Iya, demikian makanya kita semua dongkol dan semuanya sudah membanting ayam, melempari anjing. Iya, anjing kita lempari gara-gara Kornel. Ya demikian lah. Kornel ini jangan diomongin terlalu keras karena kita ini jangan ketahuan artis dan selebritis Indonesia, nanti mereka tahu kalau itu kan sebenarnya kenalan. Iya, Kornel kan pacarnya artis selebritis. Bagaimana mereka nanti tahu kalau Kornel ini seorang pimpinan persidangan gerakan revolusi mahasiswa pasca reformasi 98, persidangan umum untuk perubahan Indonesia di masa depan. Iya, itu nggak pas. Nanti Luna Maya tahu. Iya, jangan sampai mereka tahu. Iya, demikianlah Kornel makanya. Jadi waktu itu kan kita nontonin Luna Maya main di televisi, program acara di stasiun televisi di Jakarta. Nah itu kita nonton, Kornel kan ikut. Nah kita mau lihat Kornel sebenarnya ngapain, kenapa nggak ngurusin gerakan mahasiswa. Iya benar, biar Kornel jadi selebritis aja sama Luna Maya kan. Siapa lagi yang lainnya? Sophia Latjuba, bukan, Nadia Hutagalung. Iya. Jangan lupa sebutkan juga Tamara Bleszinski. Itu jangan lupa ya, sebutin. Itu kakak Tamara. Sudahlah Kornel, jangan pura-pura nggak tahu. Dia sudah sibuk berantakan. Enggak jelas. Tamara Bleszinski itu sibuk berat di Denpasar, Bali, Kornel. Dia bikin urusan di Denpasar. Kornel nggak tahu, ya.
Kalau dia itu urusan sama Kornel. Pimpinan persidangan, iya itu dia. Jangan. Iya ya benar. Jadi Kornel kan itu selebritis kan konteksnya kan. Nah itu sebenarnya Kornel ya dari gerakan mahasiswa itu. Iya dari gerakan mahasiswa benar. Kita sebenarnya mau ngerjain Kornel waktu itu. Kornel ini kemana kok hilang? Konteksnya sudah kita terima dari USU. Kornel itu menghilang. Ya itu. Kita kan Universitas Indonesia ya. Ya benar. Sudah. Demikianlah konteks ini terhubung. Nah, Kornel lanjutkan konferensinya. Jadi pengalaman telekomunikasi kontak bodi supernatural berlangsung ini telah menyepakati bahwa nama Ridwan Kornel adalah salah satu tokoh nasional Indonesia muda di tahun-tahun sekarang ini. Pengurusan Indonesia termasuk juga ketokohannya Indonesia muda nama Ridwan Kornel. Usahawan tambal ban yang tersabotase usaha tambal ban perbengkelannya karena basic ketersangkaan supernatural Himen Commanding Gusung Grip. Ya, mereka itu adalah tersangka supernatural, di mana mereka mensabotase bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan di tahun-tahun sekarang ini. Ya, benar. Jadi konteksnya pemerintah nasional Indonesia Jakarta ingin mengkonfirmasi nama Ridwan Kornel punya reward perkara ataupun ganti kerugian keuangan juga dari bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang akan diurus secara optionnya ataupun metode reward perkaranya oleh pemerintah nasional Indonesia Jakarta. Secara konteks konfirmasi terhubung menyatakan juga berkemungkinan nama Ridwan Kornel ini ikut sebagai pemegang saham ataupun juga pemodal dari bidang usaha produk tambal ban ataupun spare part perbengkelan otomotif se-Indonesia atas nama pemerintah nasional Indonesia ataupun juga menyangkut proyek asosiasi bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan se-Indonesia atas nama pemerintah nasional Indonesia. Terkaitan juga itu nanti pengurusan ganti kerugian keuangan kepada Ridwan Kornel ataupun nama Ridwan Kornel ikut serta sebagai bagian dari proyek pengurusan ataupun pendirian produk pabrikan, assembling pabrikan, produk spare part perbengkelan otomotif ataupun juga produk usaha tambal ban atas nama Pribumi Indonesia. Seperti juga misalnya otomotif kayak kendaraan sepeda motor juga termasuk ataupun kayak mobil gitu, mobil pribadi juga termasuk mereknya, logonya. Konten menyatakan pemerintah nasional di Jakarta berperencanaan untuk pengurusan ataupun proyek tentang assembly pabrikan otomotif, termasuk itu di dalam nanti tambal ban ataupun bidang ban gitu, ban radial ataupun tempel ban lah, apa itu termasuk nyangkut ban dalam, ban luar ataupun valve-nya, valve mobilnya ataupun juga yang lainnya. Sampai knalpot, mungkin knalpot kita akan buat konteks menyatakan demikian assembling pabrikan ataupun juga merek logo nama Indonesia, Pribumi Indonesia. Ikut nanti Kornel di dalamnya untuk pergantian kerugian ataupun reward perkaranya. 1666 Kornel Discovery ini dinyatakan logo dari nama Ridwan Kornel nanti. Ikut sebagai bagian dari proyek asosiasi assembling pabrikan produk perbengkelan ataupun spare part otomotif dan tambal ban nasional Indonesia atas nama Pribumi Indonesia atau pemerintah nasional Indonesia. Logonya Kornel nanti 666 ICDF. Iya. Ya, 666 ICDF Alien Family Production. Iya, seperti yang termaktub di dalam internet nama Ridwan Kornel, bahwa itu
rumah produksi nanti. Rumah produksi, oh itu rumah produksi, iya rumah produksi. Dia akan mengikuti Entertainment Indonesia, pemerintah, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Entertainment Indonesia, atau kontak konfirmasi lah kemudian nanti 666 ECDM Alien Family Production ya, atau juga tabungan BRI 666 itu bagaimana sebenarnya proyeknya yang mana, tabungan BRI 666 saja. Nah ini konteks termasuk atas nama BRI, kita jangan usaha tambal ban ataupun perbengkelan. Bukan, konteks ini termasuk juga tentang itu. Konteksnya menyatakan nanti perencanaannya ya, konteks menyatakan demikian, angan-angannya spare part bengkel otomotif itu ada atas nama Indonesia Pribumi. Nah, kira-kira demikian. Jadi kita kan konteks Iwan Cornel, proyeknya tabungan BRI 666. Nah, termasuk nanti di situ seperti online market, online shop ataupun delivery. Nah, itu kan internet banking ya, tabungan BRI 666. Nah, termasuk nanti di dalam itu aplikasi untuk pembelian online, produk spare part perbengkelan ataupun juga produk tambal ban dengan merek logo Pemerintah Nasional Indonesia Pribumi. Ya, termasuk juga lah situ ada nanti 1-2 produknya nanti merek logonya 666 CDM seperti itu, kurang lebih begitulah. Jadi dia online shop ataupun online delivery gitu, masuk dia ke dalam project tabungan BRI 666. Di situ kan ada juga nanti segmennya ataupun juga kontak konfirmasi lah nanti kemudian, kira-kira begitu. Iya benar, kita akan mengusahakannya. BRI 666 kan? Ya, itu pas. Ya, kira-kira demikian. Jadi pabrikan tempel ban spare part otomotifnya itu sudah konfirmasi kan? Ya, sudah Pak. Nah, itulah dia. Dua-duanya, tiga-tiga ya. Semua Indicom kan ada di situ juga, termasuk Indicom atau yang lain. Gimana kalau kita buat mobil pribadi merek logo itu pun bisa ya? Oh begitu, iya itulah ya. Ya, konteks ini menyatakan termasuk konteks perwakilan atau konfirmasi kemudian perlu ditoleransi Ibu Sri Pujiastuti dan Ibu Sri Mulyani Indrawati ataupun juga Bapak Anies Baswedan atau yang lainnya konteks samar tokoh-tokoh nasional Indonesia itu konfirmasi nanti setelah ini. Oh ya, demikian. Jadi pengurusan ganti kerugian keuangan nama Iwan Cornel sudah terkonfirmasi ya. Pada momen kalender ini kita sudah bicara. Nah, demikianlah. Kita tutup. Sampai jumpa. Semua orang dapat menemukan update ataupun informasinya melalui belum ketokohan pengurusan perkara supernatural Abang Melim ini, termasuk pengurusan ganti kerugian keuangannya kepada nama Iwan Cornel. Kontak konfirmasi Pemerintah Nasional Indonesia, pengalaman telekomunikasi kontak polisi supernatural berlangsung menyatakan nama Iwan Cornel perlulah untuk bersabar dan menantikanlah di dalam riwayat hidupnya ini untuk proyek yang dimaksudkannya. Namun demikian kita sudah kontak menyatakan itu satu yang utama. Nama Iwan Cornel punya uang dari Indonesia. Pengurusan perkaranya dinyatakan diakui oleh pemerintah Indonesia. Internetnya ataupun juga autentik alibi pendukungnya atas nama Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta, di mana Iwan Cornel dinyatakan definitif tidak mengada-ngada dengan klaim internetnya. 666 Polisi Kafrim ini mengaku merintis eksistensi perkara supernatural dengan tudingan ketersangkaan pada manusia ataupun dukun
ataupun Human Commanding Group atau juga istilah etnik kostum suku lokal seperti juga Begu Gancang ataupun Jehoha ataupun Pijawen ataupun yang lainnya, dukun lokal ataupun suku lokal. Konteks menyatakan demikian. 666 kursi Kafri atau nama Irwan Cornell definitif setelah dikonfirmasi secara nasional Indonesia. Tokoh-tokoh nasionalis Indonesia lokal dari daerah termasuk juga dalam momen pembuktian perkara ini. Kejadian fenomena supernatural dengan kepastian ketersangkaan Human Commanding Group ataupun supernatural asal perbuatan manusia. Konspirasi agama-agama termasuk juga tentang ikonik lokal seperti Begu Gancang ataupun yang lainnya. Kata menyatakan demikian. Sampai jumpa. Dapat ditemukan melalui Google, juga Facebook, serta YouTube, dan Bigo APK juga termasuk. Dengan ID 666 HDM ataupun ID Irwan Cornell 666 ataupun ID G plus YouTube 666 HDM ataupun ID Profesor Irwan Cornell ataupun ID Grand Max Irwan Cornell di YouTube ada juga, ataupun ID Harta Warisan Irwan Cornell ataupun ID Tambal Ban Irwan Cornell. Demikian dan sampai jumpa. Konfirmasi Alien Fan Internasional sudah termasuk pada momen konferensi kalender ini. 666 Cornell Kafri ini merestui dan mengakui kepemilikan 666 Cornell Kafri ini termasuk atas nama Alien Farming Global atau ini. Untuk penyelenggaraan proyeknya ataupun juga tanda tangannya otoritas penggunaan logo 666 JDM termasuk pada Alien Family Internasional Abah melindungi, diakui dan disetujui oleh nama Irwan Cornell, pemilik 666 di dunia, 666 Alien Amateur. Sampai jumpa.